Nah, kali ini aku mau bikin opak dari ubi singkong. Kalau di desa aku ini, di daerah aku bilangnya jalepak. Jadi jalepak ini beda dengan samiler ya. Beda dari komposisi dan juga cara pengolahannya. Kalian harus tahu macam opak seperti ini. Biasanya jalepak ini aku cemilin dengan sambal petis. Sambal petisnya bisa kalian sesuaikan sendiri, mau nggak terlalu pedas atau pedas ekstra, terserah kalian. Ini enak banget kalau dicemilin dengan petis. Bahannya aku pakai 2 kilo singkong, lalu bawang putih 6 siung, merica bubuk, kaldu bubuk, dan garam. Untuk singkongnya kita harus cuci bersih. Setelah dikupas harus cuci bersih, terus sikat-sikat kalau ada kotorannya, dan cuci berulang-ulang sampai air cuciannya itu bersih. Lalu kita rendam sampai beberapa jam biar kandungan sianidanya itu hilang. Jadi kita harus benar-benar bersihin sampai bersih. Setelah dicuci bersih dan direndam, lalu kita kukus singkong sampai dia matang. Inilah salah satu perbedaan dari cara pengolahan jalepak sama samiler. Kalau jalepak ini kita olah singkongnya itu sudah direbus, sudah matang. Tapi kalau samiler itu kita olah dalam keadaan mentah lalu diparut. Kalau jalepak ini sudah matang dikukus, baru kita tumbuk, langsung dicetak begitu. Di sambil mengukus singkong, kita haluskan dulu bawang putihnya. Setelah singkongnya matang, kita tumbuk juga singkongnya. Jangan lupa buang sumbu tengahnya. Kalau kalian punya penggilingan daging, kalian bisa gunakan itu. Atau kalau kalian punya cooper juga bisa kalian gunakan cooper. Kalau kalian nggak punya alat penggiling atau cooper, kalian bisa lakukan yang seperti ini. Karena aku ada cooper, jadi aku pakai cooper aja. Tapi sebelum masuk cooper, aku hilangkan dulu sumbunya, baru aku masukkan cooper. Untuk pemilihan singkong sendiri sepertinya berpengaruh. Jadi kalau untuk dipakai sejenis keripik seperti ini, bagusnya kita pilih singkong yang berjenis putih, bukan yang berjenis kuning, yang empuk kalau dikukus. Jadi kalau yang jenis putih ini biasanya kalau dikukus itu kayak nggak mateng-mateng gitu. Kita giling atau kita kuper sampai teksturnya punel seperti ini. Tapi kupernya jangan dipaksa juga. Kalau sudah menggumpal seperti ini sudah cukup. Di gilingan terakhir aku campurkan langsung bawang putih yang udah aku haluskan tadi, lalu 1 sendok makan kaldu bubuk, merica 1 sendok teh, lalu garam 1 sendok makan. Gunanya biar bumbu yang kita gunakan langsung tercampur dengan adonan singkong ini. Kalau kita campur di akhir atau sendiri-sendiri gitu, nanti takutnya nggak kecampur. Setelah semuanya selesai digiling, kita ulen sampai bumbunya tercampur rata. Perbedaan dari samiler juga, di sini kita tidak menggunakan tepung tapioka. Karena kalau dikasih tepung tapioka nanti jadinya seperti samiler. Tapi kalau jalepak ini kita tidak menggunakan tepung tapioka sama sekali.
Dan tekstur punel dan alot seperti ini adalah tekstur yang benar. Jadi kalau kalian mendapatkan tekstur yang lengket, itu berarti teksturnya nggak benar. Yang seperti itu kita perlu menambahkan tepung tapioka, tapi nanti jadinya nggak seperti jalepak begini. Biar hasilnya sama lebar, di sini aku timbang kurang lebih 5 gram. Kalau kalian nggak mau nimbang, boleh kalian cuil-cuil gitu aja. Daripada repot ngepleng-ngepleng pakai jari atau menggiling dengan rolling pin, lebih bagus kita gunakan seperti ini. Dan ini papannya sudah aku kasih plastik dan minyak juga. Cara menggunakannya seperti ini, kalian bisa lihat. Setelah kita bulat-bulatkan seperti itu, kita bisa langsung tekan. Nah, jadi kan langsung seperti itu. Kalau kurang tipis, kita bisa tambahkan tekanan seperti itu biar lebih tipis. Ini papannya sudah aku modif, jadi ujung satunya aku kasih engsel biar gampang kalau neken, nggak terlalu ngoyo begitu. Caranya kalian bisa lihat. Nah, ini sekarang aku isi 2, 3 lah. Kita bisa tekan seperti itu. Dan kita bisa langsung mendapatkan emping-empingan seperti ini. Setelah diempleng semua, kita jemur sampai kering. Inilah penampakan jalepak setelah kering. Jadi berapa hari aku jemur, itu 1 hari aja udah cukup, tergantung cuaca. Kalau cuaca lagi mendung bisa jadi 2-3 hari, jadi tergantung daerah kalian juga. Kalau aku ini 1 hari aja udah cukup gitu. Langsung aja kita coba goreng, tapi setelah dijemur jangan langsung digoreng. Kita angin-anginkan aja dulu, jangan dalam keadaan panas. Setelah dari terik matahari langsung kita goreng, nanti jadinya gosong. Inilah hasil jalepak yang aku buat kali ini. Untuk kalian yang belum pernah tahu atau ingin mencoba membuat, kalian harus coba resep ini. Rasanya dijamin enak, gurih, dan kalian pasti ketagihan. Perbedaan jalepak dan samiler juga terlihat dari permukaannya. Kalau jalepak ini permukaannya halus dan ada sedikit bintik-bintik seperti itu. Tapi kalau samiler biasanya permukaannya seperti kerupuk yang digoreng mengembang begitu. Tapi kalau jalepak ini biasanya kalau digoreng itu nggak akan mengembang. Oke, sekian untuk ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Untuk kalian yang mau mencoba, semoga berhasil.